Gerbang. Jenazah calon istri kembali datang setelah wafat. Pak, titip anakku. Jadi guys, kisah ini dialami sama Dewo dan diceritakan di podcast RJL5. Awalnya Dewo kerja di sebuah tempat tuh, sampai ketika misalnya dia suka ke warung, dia suka ketemu sama seorang cewek. Yang ketika dilihat kayaknya nih cewek beda deh dari cewek-cewek lainnya. Belakangan dia tahu tuh kalau nama cewek tersebut adalah Mbak Nur. Dewo cobalah tuh deketin sampai akhirnya beranikan diri untuk ngajak kenalan. Tapi pas pertama kali biasalah cewek nolak dulu. Sampai akhirnya hati dari Mbak Nur ini luluh juga. Nah disitulah akhirnya mereka tukeran nomor, terus mulai chat-chatan. Zaman itu masih SMS. Dewo makin jatuh hati lah ke Mbak Nur ini karena memang tutur katanya nih bener-bener lembut banget kalau menurut Dewo. Diceng-cengin aja Mbak Nur itu nggak marah. Chat-chatan, telepon-teleponan, terus jalan bareng. Nah itu berjalan kurang lebih setengah tahun. Sampai akhirnya mereka berencana untuk pulang kampung nih. Niatnya si Dewo mau ngomong tuh ke orang tua Mbak Nur. Karena mereka pengen lanjut ke jenjang yang lebih serius. Jadi Mbak Nur ini memang ingin dinikahkan sama Dewo. Bukan hanya sekedar temen level tingkat 2. Dewo izin kerja, berangkatlah tuh mereka ke kampungnya. Jadi asal Mbak Nur ini dari Magelang. Deg-degan dong Dewo, karena kan pengen ngomong ke calon mertuanya. Setelah mengutarakan niatnya, alhamdulillah ternyata responnya diterima baik oleh keluarga Mbak Nur. Bahkan tanggal pernikahannya pun sudah ditentukan, yaitu bertepatan dengan tanggal lahirnya Mbak Nur. Di bulan Agustus tahun 99 nih, rencana pernikahannya. Dewo ketemu dengan seluruh keluarga dari Mbak Nur kecuali kakaknya Mbak Nur. Singkat cerita setelah selesai tuh nginep di sana, akhirnya Dewo baliklah tuh ke rumahnya ngobrol sama orang tuanya. Dan nanti rencananya pernikahannya akan diurus oleh keluarga Dewo. Persiapannya juga udah lumayan mateng, mulai dari lamaran, cincin, pernikahan, uang masak, dan segalanya tuh udah disiapkan. Ya udahlah, akhirnya singkat cerita nih, pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun semakin hari semakin berjalan mendekat. Tapi beberapa minggu kemudian nih, setelah udah deal semuanya, tiba-tiba sikap dari Mbak Nur ini berubah banget. Udah di SMS nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, terus juga nggak pernah ketemu lagi. Bingung dong si Dewo tuh, gue salah apa ya kira-kira, kok nih cewek ngambek kayak gini? Bertanya-tanya lah dia tuh. Sampai akhirnya dia ngubungin kakaknya tuh karena pengen tahu sebenarnya kenapa sih kok bisa kayak gini. Nah ketemulah tuh Dewo sama calon kakak iparnya namanya Sinta. Di situ mereka ceritalah bahwa udah nentuin tuh semuanya. Bahkan sampai nama anaknya juga udah ada tulis-tulisnya. Nah akhirnya ketika Dewo bercerita itu semua ke Sinta, di ujungnya baru dia nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Nah si Sinta ini jawabnya tuh kayak agak susah juga. Sampai akhirnya dia bilang ke Dewo kalau ternyata si Nur itu sudah dilamar. Lah si Dewo bingung kan, maksudnya udah dilamar gimana, kan gue yang ngelamar duluan. Akhirnya Sinta menjelaskan kalau si Nur itu dilamar sama teman kakaknya yang paling tua. Namanya sengaja gue samarin ya, kita sebut aja namanya si Gandung. Di situ Dewo sempat ngebrontak, rasanya kesel banget, dia gimana caranya nih? Kan gue udah duluan, duit udah gue kasih juga, semuanya udah disiapin, kok bisa kayak gini? Nah, lalu kakaknya juga bilang kalau si Gandung ini emang secara ekonomi lebih mapan. Dia punya showroom. Sakit hati lah tuh si Dewo. Mentang-mentang dia cuman kerja biasa doang, terus cintanya itu gagal gara-gara ekonomi dia tuh lebih kalah dibanding pasangan yang sekarang. Nah inilah sebuah quotes yang sering banget gue denger. Cinta itu deritanya tiada tara. Nah setelah dapat kejelasan itu semua, Dewo pendem itu dia sendiri. Tapi dia coba masih kejar si Nur di kontak, tapi nggak diangkat-angkat dan nggak dibalas-balas juga. Dan Nur tuh anehnya juga nggak muncul lagi di warung yang hampir setiap hari dia ketemu tuh di tempat kerjaan si Dewo. Ya udahlah, pasrah aja tuh. Sampai akhirnya berjalan beberapa waktu, si Dewo dapat pesan tuh dari orang tuanya Nur. Ternyata dia diundang di nikahannya si Nur. Bagaikan bumi kiamat tuh si Dewo baca pesan itu kan. Kok bisa-bisanya nih langsung nikah sama si Gandung?
Kemarin lamaran gue gimana? Kan udah diterima. Ya udahlah, akhirnya karena menghormati orang tuanya si Nur, Dewo pun memutuskan datang tuh ke undangan pernikahan si Nur. Sempet sebelum datang ke pesta pernikahan, jadi Dewo ini mampir dulu lah ke rumah orang tuanya Nur. Di situ orang tuanya meminta maaf dan haru banget tuh suasana. Bahkan ibunya sampai nangis dan pingsan. Nah terus orang tuanya Nur juga balikin tuh uang lamaran segala macam yang dikasih ke Dewo, tapi Dewo tolak. Udah Pak, udah saya kasih, ngapain lagi, saya nggak meminta hal tersebut. Ya udah, akhirnya akad nikah jalan, pesta pernikahan jalan, Dewo datang di situ kan ke tendanya. Nah pas di situ Dewo sempet denger ada yang bisik-bisik. Lah, calon suaminya kan kemarin yang ini, kok nggak jadi sama dia malah sama yang si Gandung? Dewo udah nggak pusingin lagi tuh omongan-omongan gosip dari orang-orang kan. Sampai akhirnya dia ke atas panggung, dia salaman lah tuh sama si Nur. Di situ si Nur kayak nangis lah kalau menurut Dewo, dan tangannya tuh benar-benar lemes banget. Nah di situ momen juga ketika si Dewo salaman sama si suaminya si Gandung. Menurut si Dewo tangannya tuh dicengkem keras banget gitu loh, kayak punya dendam sama si Dewo. Si Dewo mikir, anjir juga nih orang. Apa gua hajar aja langsung di sini ya? Harusnya kan yang ada di tempat ini itu gua, bukan elu. Dewo yang naik pitam di situ, akhirnya sempat kepikiran, apa gua ambil aja nih senjata yang ada di mobil ya? Walaupun kan gue seorang supir yang emang punya pangkat gitu loh. Nah kebetulan ada senjatanya nih. Tempat tuh kepikiran kayak gitu. Untungnya bisikan setan itu nggak diindahkan lah sama si Dewo. Nah setelah selesai acara pernikahan, jadi sebelum pamit kan sempet ketemu lagi tuh sama orang tua si Nur di rumahnya. Nah disitulah diceritakan satu kebenaran lainnya. Jadi memang kakaknya Nur ini punya hutang yang cukup banyak lah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ya udah nih sama temennya aja nih yang memang ngutangin gitu loh. Karena memang terganjal di hal tersebut salah satunya. Nah orang tuanya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya dengan kondisi seperti ini. Ya jadilah kejadian hari ini. Ya udah Dewo pulang kerja seperti biasa, diceng-cengin lah tuh sama teman kantornya karena gagal nikah. Emang nih teman-teman julid nih, bukannya dihibur malah diceng-cengin. Udah tahu lagi terpukul banget tuh si Dewo. Dewo coba lupain si Nur tapi masih keingetan sampai akhirnya dia tahu tuh informasi kalau si Nur itu udah hamil kurang lebih 5 bulan. Terus waktu berjalan, akhirnya dia tiba-tiba dapat SMS. Tapi tulisannya cuman Assalamualaikum doang. Ya si Dewo mikir siapa sih nih? Orang iseng kali ya, didiemin aja tuh awalnya sama dia. Si nomor itu tadi ya, SMS lagi yang menyebut kalau dirinya itu Nur. Dan akhirnya mereka telepon-teleponan tuh. Dan si Dewo diajak ketemuan di hari itu juga sama si Nur. Jadi si Dewo diminta ketemu di rumah sakit, dikasih tahu lah rumah sakit ini ya gitu. Ngapain nih orang kok mau ketemu sama gua? Tapi ya udahlah akhirnya Dewo ketemu tuh sama si cewek tersebut. Dan di luar dugaan ternyata si cewek itu memang udah hamil cukup besar pas si Dewo ketemu. Dan ternyata cewek itu ngajak makan pecel lele bareng. Dewo makin heran kok selama gua dulu pacaran dia gak pernah mau makan pecel lele, kok sekarang mau makan pecel lele ya? Ya udahlah akhirnya mereka makan tuh sambil ngobrol-ngobrol dan gak sama sekali membahas masalah rumah tangga dari si Nur ini sendiri. Jadi kayak cuma nanya kabar aja ngobrol-ngobrol. Yaudah akhirnya mereka pulang lagi. Di situ posisinya Dewo tahu kalau si Nur itu nanti akan operasi melahirkan anak di malam harinya. Sampai akhirnya pas malam hari tiba, posisi udah cukup malam nih, tiba-tiba kakaknya Mbak Nur itu nelpon si Dewo. Nelpon supaya Dewo itu segera ke rumah sakit. Terus Dewo bilang, ngapain malam-malam ke rumah sakit gitu? Udah datang aja. Nah karena mungkin ada urgensi di situ, yaudah Dewo ikut aja tuh datang ke rumah sakit. Nah pas datang ke rumah sakit ternyata keluarganya udah pada ngumpul, ada yang nangis. Si Dewo bingung ya, sebenarnya ada apa? Dan ternyata di situ Dewo baru tahu ya kalau ternyata si Nur itu telah meninggal dunia. Nur mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Jadi bukan karena melahirkan anak, justru dia menghabisi nyawanya sendiri dengan cara nadinya digituin guys. Dan ada pesan terakhir tuh kepada Dewo yang intinya titip anakku. Lebih baik aku kehilangan nyawa daripada gagal nikah dan melangsungkan kehidupan dengan orang yang tidak aku sayangi. Di situ Dewo benar-benar runtuh lagi kedua kalinya dunianya karena ternyata
selama ini dia nggak tahu ya si Nur itu kurang bahagia lah dengan suaminya. Dan Dewo lah orang yang sebetulnya disayangi oleh Mbak Nur. Setelahnya almarhum Nur dibawa ke kampungnya dan dimakamkan. Dewo pun ikut tuh memakamkan sekaligus ikut tahlilannya. Nah, setelah pemakaman selesai, terus tahlilan selesai, si Dewo nih nginep di situ masih posisinya. Jadi dia tinggalnya tidur di kamar bekas Nur. Kamarnya nggak gelap tapi nggak terang juga. Dewo tidur sendirian ya, masih kepikiran tentang si Nur. Kok kisah cintanya mirip film sinetron menurut si Dewo. Sampai akhirnya dia nyium tuh bau parfum yang, loh kok parfumnya wangi banget nih. Dia coba hirauin aja tuh. Ah ya udahlah biarin aja. Tapi makin lama baunya makin nyanter. Nah pas dia lihat ke kaca, dia kaget lah di situ. Ternyata ada sosok Nur lagi duduk di depan kaca. Wujudnya tuh normal, bahkan dia pakai baju yang dulu tuh si Dewo beliin ke Nur waktu di pasar. Dewo takut ya, tapi dia bingung ini sebenarnya bener apa enggak ya. Nah disitulah si Nur seperti kayak berpesan kepada si Dewo untuk titip anakku. Sosok Nur tembus pintu gitu, pergi begitu aja. Si Dewo bingung ini bener apa enggak ya. Dia cobalah tuh lari dikejar buka pintu sampai buka pintu depan. Nah karena berisik buka pintunya, si bapaknya Nur tuh kebangun. Dikiranya ada apa nih malam-malam tengah malam begini kan. Akhirnya si Dewo cerita tadi dia ngelihat ada si Nur. Ya bapaknya bingung juga, maksudnya gimana? Yaudah nih udah malam kamu tidur dulu aja, besok pagi kita ngobrol lagi. Ya udah Dewo yang takut tuh tidur di kamar. Nur mutusin buat udah gue tidur aja di ruang tamu. Tapi nggak pejem-pejem nih mata. Lu pernah kan kayak udah mau tidur gitu nih udah malam udah pagi kok gue belum bisa tidur. Ya matanya masih pejem aja karena banyak yang dipikirin. Nah karena kebelet pipis dia ke toilet lah tuh sekitar jam 2 pagi. Nah pas dia balik ke toilet kaget lah dia di situ. Karena dia nyium bau wangi itu lagi yang sama. Dan dia lihat Nur kali ini tidur di samping bantal yang dia tidurin tadi di ruang tamu. Gak lama sosok Nur itu kayak berdiri. Terus dia bilang bahwa titip anakku. Gak lama sosoknya itu pergi lagi keluar. Dewo bener-bener bingung ya. Ini sebenarnya apa sih yang dialamin ya? Kok bisa kayak begini? Udah cintanya tragis. Ternyata si Nur itu sayang sama dia. Kok sekarang dia ngalamin kayak begini? Sampailah di malam ke-7. Pas setelah tahlilan nih. Dewo tuh tidurnya sekarang posisinya ada di kamar kakaknya si Nur. Pas lagi tidur itulah si Dewo ngerasa kayak ada yang nepok-nepok kakinya. Pas dia bangun ternyata itu sosok si Nur. Cuman bedanya sekarang dia pakainya rapi, cantik terus pakai jilbab. Biasanya nggak pakai jilbab. Tapi kali ini dia datang dengan wujud yang berbeda. Cantik, rapi, pakai jilbab putih. Dan lagi-lagi sosok itu nitip pesan. Tolong titip anakku. Sampai puncaknya ketika tahlilan di hari ke-40, jadi Dewo ya udah pasti pulang. Nah pas di tahlilan itu Dewo diundang lagi nih sama keluarganya Nur. Ya udahlah karena masih ada ikatan batin tersebut, Dewo pun memutuskan untuk datang tuh ke rumah keluarganya Nur. Nah pas menjelang maghrib itu, Dewo kan sempet ngelayat dulu ke kuburan Nur. Nah pas dia mau pulang, dia lihat ke belakang lagi, disitulah dia lihat ada posisi si Nur itu nggak jauh dari kuburannya. Dan setelahnya, si Dewo itu masih kerap juga didatangi sama Nur dengan satu pesan, titip anakku. Kisahnya masih panjang banget di podcast RJ5. Gue nggak tahu ya ini apakah kisah haru, kisah tragis, apa kisah horor. Tapi ini yang jelas fenomena yang dialami sama Dewo. Langsung aja lengkapnya lo bisa lihat di podcast RJ5.